Halo, saya Indra Riswadinata dari indrapedia.com. Tentunya kita perlu memahami gaya belajar setiap generasi. Gaya belajar generasi ini tentunya akan mempengaruhi kepada media atau metode pembelajaran yang kita suguhkan, yang kita sajikan. Sehingga pembelajaran semakin efektif karena diterima oleh audiens kita, ya, sesuai dengan generasi tentunya. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, ada beberapa generasi yang kita ketahui bersama, contohnya ya, di tahun kelahiran 1925 sampai dengan 1945 ini termasuk kepada generasi tradisionalis. Ada generasi tahun kelahiran 1946 sampai dengan 1964 ini generasi baby boomers gitu kan ya. Ada generasi kelahiran 1965 sampai dengan 1980 ini generasi saya, ada generasi X gitu kan ya. Ada juga nih generasi yang saat ini sedang viral gitu karena media-media pembelajaran, metode-metode pembelajaran ini menyesuaikan ya dengan dengan generasi ini, yaitu generasi milenial kelahiran 1981 sampai dengan 2000. Dan kelahiran lebih dari 2000 ini tentunya disebut dengan generasi Z gitu kan ya. Nah, bagaimana masing-masing gaya belajar di setiap generasi ini. Kita lihat di generasi tradisionalis kelahiran 1925-1945. Ini orang tua kita tentunya ya. Jadi tentunya gaya belajarnya adalah mempercayai logika ya, tidak bisa diajak untuk berimajinasi ya dalam pembelajaran yang kita suguhkan atau dalam presentasi yang kita sampaikan. Harus logika. Terus juga berorientasi pada masa lalu, selalu dikaitkan dengan pengalaman masa lalu gitu kan ya. Jadi pembelajaran yang diterima selalu dengan dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman beliau gitu ya pada kehidupan masa lalu. Ini selalu berorientasi pada masa lalu. Dan menyukai konsistensi dan keseragaman sehingga generasi tradisionalis ini disinyalir susah gitu ya, susah untuk berinovasi gitu kan ya, susah untuk diajak berubah karena ya memang menyukai konsistensi dan keseragaman. Ini generasi tradisionalis. Generasi berikutnya adalah generasi baby boomers gitu ya. Ini keluarga orang tua lah ini ya. Usia-usia orang tua gitu ya. Kelahiran 1946, 1964. Jadi ada yang menyebut juga generasi kolonial katanya kan gitu ya. Suka mendengarkan kuliah gitu ya. Jadi satu arah biasanya dan pandai mencatat gitu kan ya. Jadi bukunya pasti lengkap gitu dengan catatan-catatan dan selalu mengaitkan pelajaran dengan pengalaman pribadi gitu kan ya. Jadi nanti bisa saya tunjukkan beberapa di kelas saya ketika mendapatkan audiensnya berkesempatan belajar bersama dengan generasi baby boomers ini, saya selalu mengajak untuk bercerita gitu ya, karena beliau ini suka dengan cerita gitu ya, baik itu menulis atau menyampaikannya secara langsung gitu kan ya. Dan generasi baby boomers ini suka dengan lingkungan belajar yang suportif ya, yang positif gitu kan ya. Jadi perdebatannya pun perdebatan positif, tidak ada yang negatif gitu ya. Artinya perdebatannya perdebatan yang sehat gitu kan ya, suka saling menghormati gitu kan ya satu sama lain. Jadi ini di baby boomers ya, generasi baby boomers. Selanjutnya adalah generasi X ya, kelahiran 1965 sampai dengan 1980. Ini yang saya rasakan karena memang saya ada di generasi ini, selalu to the point gitu ya, cepat dan efisien. Apa sih yang saya butuhkan gitu ya? Saya langsung to the point. Kalau membaca buku pun sama gitu kan ya. Saya melihat daftar isinya mana nih yang penting saat itu bagi saya gitu kan ya. Jadi penjelasannya to the point. Apa yang betul-betul saya butuhkan, kalau tidak ya saya akan skip gitu dan mencari apa yang dibutuhkan. Begitupun pada pembelajaran, saya langsung apa manfaat yang akan saya terima gitu kan ya. Makanya saya langsung melihat petunjuknya, melihat tutorial bahkan gitu kan ya, rangkuman-rangkuman sehingga mengefisienkan saya belajarkan seperti itu. Dan waktunya fleksibel gitu kan ya. Kadang-kadang saya sangat sulit gitu kan ya kalau harus mengikuti pembelajaran yang terjadwal gitu kan ya. Jadi sifatnya itu pinginnya individu gitu kan ya, maka saya sangat cocok dengan LMS ya, Learning Management System yang secara asinkronus gitu kan ya, karena bisa mengatur jam sendiri. Itulah di generasi X. Nah, bagaimana dengan generasi milenial ini yang saat ini lembaga-lembaga pelatihan
selalu berkonsentrasi ke generasi milenial ini ya. Dan generasi milenial ini juga termasuk kepada disrupsi gitu ya, disrupsi teknologi pembelajaran semuanya berbasis digital karena yang mengikuti generasi milenial ini gaya belajarnya sih seperti apa gitu kan ya. Ini yang paling menonjol dan suka berkelompok gitu ya. Jadi ada kelompok-kelompok kecil untuk memecahkan masalah. Ini paling suka gitu generasi milenial. Ini saya dapatkan pengalaman ini tentunya pada saat mengajar latsar gitu kan ya. Teman-teman kita, adik-adik kita suka sekali ada kelompok-kelompok kecil gitu ya memecahkan masalah tentunya dengan menggunakan teknologi gitu kan ya. Jadi memanfaatkan smartphone-nya untuk mencari data, mencari informasi di internet. Dan tentunya juga ada experimental learning gitu kan ya, bagaimana melakukan praktik-praktik mencari informasi tadi gitu kan ya, mengolah data langsung gitu kan ya, sehingga ada pengalaman baru gitu kan ya dengan langsung berpraktik gitu kan ya. Nah, bagaimana dengan generasi selanjutnya nih, generasi Z gitu kan ya. Ini digadang-gadang ini generasi yang luar biasa katanya kan gitu ya. Sama seperti generasi milenial, ini sukanya learning by doing gitu ya, selalu bereksperimen gitu ya. Suka sekali eksperimen, terus juga multitasking gitu ya, mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Ini terbukti dari keadaan kondisi ya, ada yang umurnya 4 tahun gitu ya, bela ya, suka belajar sehingga bisa menguasai 7 bahasa gitu ya pada usianya di 4 tahun gitu. Ini luar biasa sekali. Dan tentunya harus diawali dengan tujuan yang jelas di awalnya gitu kan ya. Jadi apa yang akan saya pelajari gitu kan ya, harus ada feedback cepat sehingga ini apalagi ini di generasi Z ini adalah tantangan yang luar biasa gitu ya bagi para guru-guru ya, guru-guru sekolah tentunya ya, SMP, SMA, karena ini kondisi untuk menyampaikan pembelajaran ke generasi Z. Nah, tantangannya tentunya ketika kita mendapatkan audiens atau peserta pelatihan kita yang lintas generasi tentunya ya. Kalau satu generasi akan sangat mudah gitu ya. Contohnya generasi baby boomers ya udah, kita sebagai guru, kita sebagai widai suara ya kita sebagai fasilitator saja menceritakan, kita simpulkan, kita kaitkan dengan materi yang kita sajikan kan seperti itu. Atau kalau generasi milenial ya kita ajak berdiskusi secara kelompok, ada studi kasus, pecahkan dengan ketelusuran informasi melalui internet, browsing. Itu menarik gitu kan ya untuk generasi milenial. Tapi bagaimana kalau generasinya campuran gitu ya, lintas generasi. Ada generasi baby boomers gitu ya, di situ juga ada generasi milenial nih. Paling kontras seperti ini gitu ya. Kalau di generasi X mungkin bisa ke sana kemari gitu ya. Tapi ini bagaimana apabila yang terjadi adanya generasi baby boomers dan generasi milenial. Tentunya pengalaman yang saya lakukan adalah kita akan memberikan kesempatan terlebih dahulu gitu kan ya. Seringkali saya ketika mendapatkan kelas yang lintas generasi ini, saya selalu untuk mengajak diskusi gitu kan ya dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu gitu kan ya, yang sudah senior ya, baby boomers. Makanya penting sekali sebelum kita perform, sebelum kita memberikan pencerahan, menjadi sahabat belajar gitu di kelas ya, tentunya kita harus tahu dulu gitu kan ya. Oh, ini berapa banyak nih orang tua kita nih yang baby boomers gitu kan ya. Ini adalah salah satu praktek bagaimana kita memberikan kesempatan kepada baby boomers ini untuk menyampaikan gitu ya. Ini kebetulan saya menyampaikan core value ASN, berakhlak gitu ya. Salah satunya adalah kompeten. Nih, bagaimana nih kompeten menurut Bapak kita? Nah, gitu kan ya. Saya selalu untuk bagaimana mendapatkan insight gitu, bukan hanya untuk kita saja gitu, bukan untuk kita sebagai pengajar, tetapi untuk peserta yang lain gitu ya. Dan tentunya peserta baby boomers ini adalah paling suka untuk bercerita gitu ya, dan bagaimana pengalamannya gitu kan, sehingga kita juga bisa memasukkan teori-teori yang kekinian yang belum dipahami oleh bapak-bapak kita, bapak ibu kita ya, untuk generasi baby boomers ini. Kan teorinya kita mungkin yang setelah mempelajari terlebih dahulu, sehingga dari pengalaman itu kita berikan masukan-masukan gitu kan ya, kekinian ya, informasi-informasi kekinian yang tentunya akan kita sampaikan kepada peserta kita ya, audiens kita. Nah, selanjutnya ketika di sana ada generasi yang milenial ya, tentunya seperti ini yang kita lakukan ya.
contohnya kita memberikan kesempatan, ada yang searching gitu kan ya dengan internetnya gitu kan ya, terus juga kita berikan kesempatan untuk studi kasus gitu kan ya, sehingga bisa bekerja sama, sehingga apa yang bisa kita lakukan lintas generasi ini bisa dilakukan gitu kan ya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita memadu-madankan tadi ya, jadi bagaimana orang tua kita berikan panggung untuk berbicara, untuk bercerita gitu ya, sesuai dengan pengalamannya gitu kan ya, dan kita juga berikan kesenangan belajar untuk generasi milenial gitu kan ya, bagaimana mengolah data, contohnya ya, mengolah data atau menelusuri informasi melalui browsing internet sehingga dipadu-padankan dengan kekiniannya, sehingga kedua generasi ini, lintas generasi ini akan senang tentunya gitu ya, karena dua-duanya diakomodir oleh kita. Itu dia Bapak dan Ibu dan tentunya sahabat semua, bagaimana kita memahami gaya belajar setiap generasi, sehingga pembelajaran, sehingga presentasi yang kita lakukan bisa semakin efektif dan efisien. Terima kasih, saya Indra Rizwadinata. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.